Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Muhammad Baihaqi. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan biografi dan integritas dalam melawan ancaman kedaulatan negara, yaitu Hoengeng Iman Santoso. Yang pertama ada biografi, yaitu deskripsi. Hoengeng Imam Santoso merupakan putra sulung dari Sukaryo Karyo Hatmojo dan OMJ Koeslem yang lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Hoengeng sejak kecil telah dididik kedisiplinan di dalam keluarganya. Hoengeng mengenyam pendidikan dasarnya di usia 6 tahun pada 1927 di Hollandaise Indische School. Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Witgebright Leger Onderwijs, yaitu MULO, yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan pada tahun 1937. Setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemene Middle School, yaitu AMS. Pendidikan setinggi SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja, tanpa sungkan-sungkan, dengan tidak memedulikan ras atau bangsa. Kemudian, pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia masih memilih melanjutkan kuliahnya di Rijkshoge School, atau bisa kita sebut sebagai RHS di Batavia. Kita lanjut yang kedua, yaitu integritas untuk negara. Hoengeng dikenal sebagai jenderal polisi anti korupsi dan sangat jujur dalam menjalankan tugasnya. Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid Hasyim pernah melontarkan anekdotnya bahwa ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoengeng. Dalam ungkapan tersebut, Jenderal Hoengeng digambarkan sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak menerima suapan barang ataupun selama ia mengabdi kepada negara. Salah satunya dengan kisah ia bersama keluarganya yang dapat dikejutkan besar ketika diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada tahun 1956. Sempat berdiam di Hotel De Boer selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni oleh pejabat lama. Hoengeng terkejut saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hoengeng tak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya bersikeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hoengeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Bagi Hoengeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan. Pasalnya, mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Hingga akhirnya belakangan diketahui barang-barang tersebut ternyata berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Karena pada saat itu marak sekali kasus suap menyuap kepada para polisi, tentara, dan jaksa. Itulah biografi dan integritas dalam melawan ancaman kedaulatan negara, yaitu Hoengeng Iman Santoso. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.